Ada satu keputusan yang sering dianggap ekstrem, padahal justru lahir dari kejernihan. Bukan keputusan yang diambil saat emosi memuncak, bukan juga saat amarah menguasai pikiran. Keputusan ini biasanya datang setelah seseorang terlalu lama mencoba memahami, terlalu sering memaafkan, dan terlalu banyak memberi ruang pada orang yang berulang kali menyakiti. Keputusan itu bernama berhenti memberi akses atau no contact. Tahun 2025 bagi banyak orang bukan tentang kegagalan hubungan, melainkan kegagalan batas. Kita tidak runtuh karena satu luka besar, tapi karena luka kecil yang terus dibiarkan. Pesan yang dibalas meski hati menolak, panggilan yang diangkat meski batin sudah lelah, dan pertemuan yang dipaksakan meski diri sendiri merasa tidak aman. Semua itu bukan tanda cinta, tapi tanda bahwa kita belum berani memilih diri sendiri. Disinilah konsep no contact sering disalahpahami. Ia dianggap sebagai bentuk pelarian, sebagai sikap dingin, bahkan sebagai hukuman. Padahal no contact bukan tentang memusuhi siapapun. Ia adalah keputusan untuk berhenti berdialog dengan pola yang sama, berhenti berharap pada orang yang sama, dan berhenti membuka pintu pada luka yang datang dari arah yang itu-itu saja. No contact berarti memutus semua jalur yang selama ini menjadi sumber kekacauan batin. Tidak lagi mengirim pesan, tidak lagi membalas, tidak lagi mencari tahu kabar mereka, dan tidak lagi mengintip kehidupan yang jelas-jelas membuat hati terganggu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli pada kesehatan mental sendiri. Keputusan ini tidak mudah, karena yang ditinggalkan bukan hanya orang lain, tapi juga harapan lama. Harapan bahwa mereka akan berubah. Harapan bahwa suatu hari kita akan diperlakukan dengan lebih baik. Dan justru disinilah kekuatan no contact berada. Ia memaksa kita berhenti hidup dari kemungkinan dan mulai hidup dari kenyataan. Memasuki tahun 2026, banyak orang mulai menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari memperbaiki semua hubungan, melainkan dari memilih hubungan mana yang layak dipertahankan. No contact bukan reaksi emosional terhadap masa lalu, tapi kebijakan sadar untuk masa depan. Sebuah garis batas yang ditarik bukan dengan amarah, melainkan dengan kejelasan. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan membicarakan cara membalas, tidak juga cara membuat orang menyesal. Yang akan kita bahas adalah apa yang benar-benar terjadi ketika kamu memilih no contact. Bukan hanya pada dirimu, tetapi juga pada orang yang selama ini terbiasa menyakitimu. Karena ketika akses ditutup, dinamika berubah. Dan perubahan itu selalu meninggalkan jejak. Inilah awal dari arah baru. Bukan tentang menjadi keras, tapi menjadi tegas. Bukan tentang kehilangan orang lain, tapi menemukan kembali kendali atas hidup sendiri. Dan dari sini, kita akan melihat satu persatu hal yang akan terjadi ketika kamu akhirnya memilih no contact sebagai keputusan memulai tahun 2026. Hal pertama yang terjadi ketika kamu memilih no contact bukanlah keributan, bukan pula drama besar seperti yang sering dibayangkan. Justru, yang muncul adalah keheningan. Dan bagi sebagian orang, keheningan itu jauh lebih mengganggu daripada pertengkaran. Selama ini, mereka terbiasa melihat dirinya melalui reaksimu, melalui balasan pesan, nada suaramu, pertanyaanmu, bahkan melalui kemarahanmu. Saat semua itu berhenti, mereka kehilangan satu hal penting: pantulan. Banyak orang tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka mengenal versi diri yang terbentuk dari respons orang lain. Selama kamu masih merespons, masih menjelaskan, masih terlihat terpengaruh, mereka merasa ada bukti bahwa keberadaan mereka berdampak. Dampak itu, entah positif atau negatif, tetap memberi rasa kuasa. Ketika kamu berhenti, kuasa itu runtuh tanpa suara. Keheninganmu menciptakan ruang kosong, dan ruang kosong memaksa orang berhadapan dengan pikirannya sendiri. Tidak ada lagi pesan yang bisa disalahartikan, tidak ada lagi reaksi yang bisa dipelintir.
Yang tersisa hanyalah ingatan dan pertanyaan yang tidak mendapat jawaban. Bukan karena kamu sengaja menyiksa, tapi karena kamu tidak lagi bersedia menjadi cermin bagi perilaku yang sama. Di titik ini, sering muncul dorongan dari mereka untuk memancing respons. Bisa dalam bentuk pesan singkat, kalimat ringan, atau bahkan sikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bukan selalu karena rindu, tapi karena kebingungan. Mereka tidak sedang mencari kamu, mereka sedang mencari kepastian bahwa mereka masih punya tempat dalam hidupmu. Dan ketika kepastian itu tidak datang, ketidaknyamanan tumbuh. Diam di sini bukan strategi, melainkan posisi. Kamu tidak sedang menunggu langkah berikutnya, tidak sedang menyusun balasan paling tepat. Kamu hanya berdiri di luar lingkaran lama yang dulu mengikat. Dan justru karena itu, diam menjadi sangat jelas. Ia menyampaikan satu pesan tanpa kata, bahwa akses sudah berubah. Yang sering luput disadari, no contact tidak mengubah orang lain secara langsung. Ia mengubah dinamika. Ketika kamu tidak lagi bereaksi, peran lama tidak bisa dimainkan. Drama membutuhkan dua pihak, manipulasi membutuhkan respons, dan kebiasaan lama membutuhkan pengulangan. Tanpa kehadiranmu, semua itu kehilangan panggung. Pada saat yang sama, sesuatu juga berubah di dalam dirimu. Keheningan yang dulu terasa menakutkan perlahan menjadi ruang bernapas. Tidak ada lagi keharusan untuk menjelaskan diri. Tidak ada lagi dorongan untuk membela perasaan sendiri. Energi yang sebelumnya habis untuk bereaksi, kini kembali ke tempat asalnya, ke dalam dirimu. Inilah sebabnya pembahasan dari no contact selalu terasa ganjil. Di luar tampak sepi, di dalam terasa asing. Tapi justru di fase inilah batas mulai bekerja. Kamu tidak sedang menghukum siapapun. Kamu hanya berhenti menjadi cermin bagi luka yang tidak pernah ingin sembuh. Dan dari sini, efek berikutnya mulai muncul. Karena ketika cermin hilang, pola lama tidak lagi utuh. Berikutnya kita akan melihat apa yang terjadi saat kebiasaan mereka mulai retak, saat no contact tidak lagi sekadar diam, tapi menjadi gangguan nyata bagi pola yang selama ini berjalan. Setelah keheningan muncul, hal berikutnya yang terjadi adalah gangguan. Bukan gangguan yang terlihat dari luar, tapi gangguan di dalam sistem kebiasaan mereka. Setiap hubungan, terutama yang menyakitkan, selalu berjalan di atas pola. Pola itu mungkin tidak sehat, tapi ia konsisten. Dan konsistensi, bagi banyak orang, terasa aman. Selama ini, mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka tahu bahwa setelah menyakiti, akan ada penjelasan. Setelah menghilang, akan ada pertanyaan. Setelah bersikap dingin, akan ada usaha untuk mencairkan suasana. Semua itu membentuk urutan yang bisa diprediksi, bukan karena direncanakan, tapi karena diulang terlalu sering. Ketika kamu memilih no contact, urutan itu terputus. Tidak ada kelanjutan dari tindakan mereka, tidak ada respons yang bisa diantisipasi, dan disitulah ketidaknyamanan muncul, bukan karena kehilanganmu secara emosional, tetapi karena kehilangan kendali atas alur yang selama ini mereka pahami. Manusia cenderung gelisah saat pola rusak. Otak kita mencari kepastian, mencari kelanjutan. Saat sesuatu berhenti di tengah jalan, pikiran mulai mengisi kekosongan dengan dugaan, asumsi, dan kecemasan. No contact menciptakan jeda yang tidak bisa mereka isi. Karena satu-satunya kunci ada di tanganmu, dan kunci itu tidak lagi kamu berikan. Di fase ini, sering terjadi dua hal. Ada yang mencoba mengulang pola dengan cara lama, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, muncul dengan nada ringan, atau menguji apakah kamu masih bisa dijangkau. Ada juga yang justru menarik diri, bingung, dan diam. Keduanya lahir dari sumber yang sama, ketidakmampuan menerima bahwa dinamika telah berubah. Yang penting dipahami, perubahan ini bukan hasil dari konfrontasi, bukan dari ultimatum,
Ia lahir dari ketiadaan, dari tidak adanya respons yang bisa mereka gunakan untuk melanjutkan cerita lama. No contact bekerja bukan karena keras, tapi karena konsisten. Setiap kali kamu bertahan dalam diam, pola lama semakin sulit untuk dihidupkan kembali. Di sisi lain, kamu mulai melihat sesuatu dengan lebih jernih. Saat tidak lagi terlibat dalam siklus, kamu bisa mengamati dari luar. Kamu mulai menyadari betapa banyak energi yang dulu terkuras hanya untuk menjaga pola tetap berjalan. Dan kesadaran itu sering datang dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa aku bertahan selama ini? Inilah momen penting dalam proses no contact. Bukan saat mereka mencoba kembali, bukan saat mereka diam, tapi saat kamu menyadari bahwa tanpa pola lama, hidup terasa lebih ringan. Tidak selalu mudah, tapi lebih jujur. Tidak selalu tenang, tapi lebih terkendali. Ketika pola lama tidak lagi berjalan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Selama ini, kehadiranmu, reaksimu, kesabaranmu, penjelasanmu menjadi semacam peredam. Setiap kali muncul rasa bersalah, rasa kosong, atau ketidaknyamanan batin, semuanya bisa dialihkan lewat interaksi denganmu. Saat kamu pergi, pengalihan itu hilang. Di titik ini, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang selama ini berhasil mereka hindari. Keheningan yang tidak ramah. Bukan keheningan yang menenangkan, tapi keheningan yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin dijawab. Tentang sikap mereka, tentang cara mereka memperlakukan orang lain, tentang mengapa hubungan-hubungan mereka sering berakhir dengan jarak. Tidak semua orang sanggup duduk bersama dirinya sendiri. Ada yang segera mencari pengganti, orang baru, aktivitas baru, kebisingan baru, bukan karena bahagia, tapi karena tidak ingin sendirian dengan pikirannya. Ada juga yang tampak baik-baik saja di luar, namun di dalam mulai terasa goyah. Keduanya adalah bentuk respons terhadap ruang yang tiba-tiba terbuka. Yang perlu dipahami, no contact bukan alat untuk memaksa seseorang berubah. Ia tidak menjamin kesadaran, tidak pula menjanjikan penyesalan, tapi ia menghilangkan satu hal penting, kesempatan untuk terus menghindar. Saat tidak ada lagi kamu yang menenangkan situasi, tidak ada lagi kamu yang merapikan kekacauan. Setiap orang harus berurusan dengan dirinya sendiri, entah siap atau tidak. Pada saat yang sama, jarak memberi kamu sudut pandang baru. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu kamu tanggung sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Bahwa perasaan bersalah yang dulu kamu pikul bukan sepenuhnya milikmu. Dan kesadaran ini sering datang tanpa emosi besar, hanya kejelasan yang sunyi. Menghadapi diri sendiri adalah proses yang tidak nyaman, karena di sana tidak ada peran, tidak ada pembelaan, tidak ada siapapun yang bisa disalahkan. Itulah sebabnya sebagian orang membenci keheningan. Dan itulah sebabnya no contact terasa begitu kuat. Ia tidak melakukan apa-apa, namun dampaknya nyata. Di fase ini, kamu mungkin tidak melihat perubahan apapun dari luar. Tidak ada pesan, tidak ada tanda. Tapi perubahan terbesar tidak selalu terlihat. Kadang ia terjadi jauh dari jangkauanmu, dalam ruang yang tidak lagi menjadi urusanmu. Dan disitulah letak kedewasaan. Menyadari bahwa kamu tidak perlu tahu segalanya untuk bisa melanjutkan hidup. Saat seseorang dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri, hasilnya bisa beragam. Ada yang tumbuh, ada yang mengeras, ada yang tetap sama. Namun satu hal pasti, kamu tidak lagi berada di posisi yang sama. Kamu bukan lagi penopang bagi ketidaksadaran orang lain. Kamu telah keluar dari peran yang selama ini menguras, dan di titik ini, no contact mulai menunjukkan wajah aslinya. Bukan sebagai reaksi terhadap masa lalu, tetapi sebagai ruang kosong yang memungkinkan hidup bergerak ke arah baru, tanpa beban lama, tanpa peran lama, tanpa kewajiban lama.
Selama kamu selalu tersedia, kehadiranmu terasa seperti sesuatu yang pasti. Pesanmu akan dibalas, waktumu bisa diminta, perhatianmu selalu ada. Dalam kondisi seperti itu, nilai seringkali tidak diukur, bukan karena tidak penting, tapi karena dianggap tidak akan pergi. Banyak orang baru menyadari arti sesuatu ketika akses terhadapnya tidak lagi terbuka. Ketika no contact dijalankan, yang pertama kali terasa bukan kehilangan emosional, melainkan kehilangan kemudahan. Mereka tidak lagi bisa menjangkau kapanpun mau, tidak lagi bisa muncul saat butuh, lalu menghilang tanpa konsekuensi. Akses yang dulu bebas kini tertutup, dan disitulah nilai mulai muncul ke permukaan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa kehilangan kendali. Nilai tidak selalu diakui dengan penyesalan. Kadang ia muncul dalam bentuk kebingungan, dalam pikiran yang berulang, atau dalam dorongan untuk sekadar memastikan apakah pintu masih terbuka. Bukan karena cinta tiba-tiba membesar, tetapi karena kebiasaan lama tidak lagi mendapat tempat. Dan bagi sebagian orang, itulah bentuk kehilangan yang paling nyata. Di saat yang sama, kamu mulai memahami sesuatu yang penting, bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sering kamu tersedia. Selama ini, kamu mungkin merasa perlu hadir agar tetap dianggap penting. No contact membalik logika itu. Ia menunjukkan bahwa kehadiran yang sehat bukan soal frekuensi, tapi soal batas. Menutup akses bukan tindakan agresif. Ia adalah pernyataan diam bahwa hidupmu memiliki struktur, bahwa waktumu tidak lagi bisa diambil tanpa kesadaran, dan bahwa hubungan tidak bisa berjalan satu arah. Tanpa perlu menjelaskan, keputusan ini mengajarkan satu hal yang sering diabaikan, bahwa kedekatan membutuhkan tanggung jawab. Ada kalanya, setelah akses ditutup, orang mulai bersikap seolah menghargai. Namun disinilah kejernihan diuji. Apakah yang muncul adalah kesadaran atau hanya reaksi terhadap kehilangan kenyamanan? No contact memberi kamu jarak yang cukup untuk membedakan keduanya tanpa tergesa, tanpa tekanan. Nilai yang sejati tidak lahir dari pengejaran. Ia muncul ketika kamu berhenti menawarkan diri dan mulai berdiri pada batas yang jelas. Dan di titik ini, kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun, karena kamu sudah melihat sendiri bahwa saat akses ditutup, hidup tidak runtuh. Ia justru menjadi lebih teratur. Di sini menandai pergeseran penting. No contact bukan lagi sekadar jarak, tetapi struktur baru. Struktur yang membuat hubungan, jika kelak ada, harus berdiri di atas kesadaran, bukan kebiasaan. Dan dari struktur inilah, kendali perlahan berpindah sepenuhnya ke tanganmu. Sampai di titik ini, menjadi jelas bahwa no contact bukan sekadar tindakan menjauh, melainkan keputusan untuk berhenti mengulang hidup yang sama. Ia bukan reaksi sesaat terhadap luka lama, tapi penegasan bahwa kamu tidak lagi bersedia hidup dalam pola yang menguras. Apa yang ditinggalkan bukan hanya orang, melainkan peran lama yang membuatmu terus berada di posisi bertahan. Bangkit tidak selalu berarti bergerak cepat atau terlihat kuat di luar. Seringkali, bangkit dimulai dari keberanian melakukan satu hal yang selama ini dihindari, yaitu berhenti. Berhenti menjelaskan, berhenti berharap, berhenti membuka pintu bagi mereka yang tidak pernah benar-benar berniat menjaga. Dan justru dalam berhenti itulah arah hidup mulai terasa kembali. Awal tahun bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Ia adalah momen untuk menata ulang prioritas, bukan dengan emosi, tetapi dengan kejernihan. Kamu tidak sedang menghukum masa lalu, kamu sedang melindungi masa depan. Setiap jarak yang kamu jaga hari ini adalah ruang bagi hidup yang lebih tenang besok. Mungkin masih ada hari-hari sepi, mungkin masih ada ingatan yang muncul tanpa diminta. Itu wajar. Bangkit bukan berarti lupa,
tapi tidak lagi dikendalikan oleh apa yang pernah terjadi. Kamu boleh mengingat tanpa kembali, memahami tanpa membuka akses, dan melangkah tanpa perlu persetujuan siapapun. Tahun ini, kekuatanmu tidak diukur dari seberapa keras kamu bertahan, tetapi dari seberapa jujur kamu memilih. Memilih siapa yang pantas berada di hidupmu, memilih apa yang layak kamu jaga, dan memilih untuk tidak lagi menukar kedamaian dengan kebiasaan lama yang menyakitkan. Jika di tahun 2025 adalah tahun di mana kamu belajar melalui luka, maka di 2026 adalah tahun di mana kamu menerapkan pelajaran itu dengan tenang, tanpa pengumuman, tanpa drama, tanpa pembuktian. Hanya keputusan yang konsisten, hari demi hari, untuk hidup dengan batas yang sehat. Dan dari sini, kebangkitan itu dimulai, bukan sebagai lonjakan emosi, tapi sebagai pijakan baru. Kamu berdiri bukan di atas kemarahan, melainkan di atas kejelasan. Bukan di atas dendam, melainkan di atas kendali diri. Inilah awal yang sebenarnya, awal dari hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu dan tidak lagi memberi akses pada apapun yang meruntuhkanmu.